Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ba'du. Sahabat-sahabat peserta ngaji Sahih Muslim yang berbahagia dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kita sebagaimana biasa dengan berkirim Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berkah di dunia dan di akhirat. Al-Fadhil ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin, khususan ila ruhi al-imami Muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruhi Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yughfiru dunubahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين، وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau punya saya ini ada judulnya ini. Babu bayani khisalil munafik. Menjelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang sama seperti perbuatannya orang munafik. Kita mulai. Qala haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibata qala haddatsana Abdullah ibnu Numairin wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana ibnu Numairin qala haddatsana Abi qala haddatsana al-A'mash wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsani Zuhair ibn Harbin qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Sufyan anil A'mash an Abdullah ibn Murrah an Masyruq an Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbaun, ada 4 hal, man adapun 4 hal, man ialah adapun orang, kunna yang ada apa 4, fihi ialah ada pada man, kana maka ada siapa man, munafikon adalah munafik, khalison yang murni, wa man kanat fihi dan barang siapa yang ada fihi pada man, khallatun ay khoslatun satu perkara saja, minhunna dari yang 4 itu, kanat maka ada fihi pada man, khallatun apa perilaku, min nifakin dari nifak, perilaku nifak, hatta sehingga yada'a meninggalkan siapa man ha kepada khallah. Apa yang 4 itu? Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong siapa man kadzaba maka bohong siapa man,
Wa idza ahada ghadara, kalau janji ghadara maka dia akan ingkar kepada janjinya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia akan ingkar, ini sama maknanya. Wa idza khosama, kalau dia berperkara, fajaro maka dia akan berbuat curang. Kalau berperkara di depan hakim maka dia akan berbuat curang. Teman-teman yang berbahagia, perlu diketahui bahwa an-nifaq itu ada dua. Jadi ada dua jenis nifaq. Yang pertama an-nifaq al-i'tiqadi. Yang kedua ada an-nifaq al-amali. Apa an-nifaq al-i'tiqadi? An-nifaq al-i'tiqadi itu ayyubtinal mar'u al-kufra wa yudhhira al-islam. Nifaq i'tiqadi itu artinya seseorang menyembunyikan kekafiran di dalam dirinya dengan menampakkan keislaman. Jadi zahirnya, secara zahir dia berislam, tetapi sejatinya di dalam hatinya itu dia tidak meyakini, ada kekafiran kira-kira. Secara zahir dia Islam, tetapi di hatinya menyimpan kekafiran. Secara zahir mengakui Allah, bersyahadat misalnya, tetapi batinnya dia tidak percaya terhadap apa yang dia ucapkan. Itu an-nifaq al-i'tiqadi. Dan nifaq al-i'tiqadi ini yang sering disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau yang disebut al-munafikun itu berarti yang dimaksud adalah orang-orang yang nifaknya adalah nifak al-i'tiqadi. Nifak amali itu apa? Nah, nifak amali itu ya nifak yang ada di dalam hadis ini. Nifak amali itu adalah perilaku yang sama seperti an-nifaq al-i'tiqadi itu. Perilakunya saja yang sama. Apa bedanya munafikin dengan kategori an-nifaq al-i'tiqadi dan an-nifaq al-amali? Kalau al-munafikin dalam kategori an-nifaq al-i'tiqadi ini, dia mukhalladun fid darkil asfali minan nar, dia kekal di neraka. Dia sama seperti orang-orang kafir. Jadi pelaku atau munafikin yang kategori an-nifaq al-i'tiqadi itu dia kekal di neraka. Jadi al-munafikin yang jenis ini dia laisa fi idadil muwahhidin, dia sama seperti orang-orang kafir yang tidak percaya akan Tuhan. Adapun an-nifaq al-amali itu sejatinya dia sahibuhu muwahhid. An-nifaq al-amali itu pelakunya itu muwahhid, sejatinya ya percaya sama Tuhan. Maka dia ghairu mukhalladin finnar, dia tidak kekal di neraka. Nah, ciri-ciri yang disebutkan Nabi tadi itu yang ada 4, itu adalah ciri-ciri orang munafik yang kategori kedua, yaitu an-nifaq al-amali. Jadi amalnya itu syabihun bil munafikin, sama seperti kelakuannya orang-orang munafik yang an-nifaq al-i'tiqadi. Dari hal apa samanya? Dari hal bahwa dia menyimpan sesuatu dan menampakkan sesuatu yang lain. Jadi dari segi idharuma yukhalifuma yubtin, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada pada hatinya. Misalnya ciri yang pertama, al-khaslatul ula itu idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong dia mesti bohong. Misalnya seharusnya yang di hatinya itu B, yang diucapkan A. Ini kan berbeda.
antara yang diucapkan dengan yang disimpan di dalam hatinya. Ini persis seperti yang di atau perilaku orang-orang munafikin pada kategori an-nifaq al-i'tiqadi. Persis menampakkan sesuatu yang berbeda dengan aslinya. Kalau ngomong bohong, kalau buat janji ingkar, kan mirip-mirip ini. Kalau ngomong bohong, kalau buat janji mesti ingkar. Ingkar janji itu kan artinya ya bohong juga sesungguhnya. Idza khosoma fajaro, kalau berperkara di depan hakim, dia fajaro, mesti nakal melakukan hal-hal bagaimana dia tidak dirugikan. Jadi dia sesungguhnya bersalah, tetapi dia melakukan segala cara agar dia tidak terbukti sebagai orang yang bersalah. Ini juga termasuk bagian dari tanda-tanda orang munafik, atau yang disebutkan di dalam hadis yang akan dibaca berikutnya. Tandanya orang munafik itu ada 3, yaitu tadi. Tetapi yang dimaksud, sekali lagi saya tegaskan, jangan salah paham. Yang dimaksud munafik di sini adalah kategori nifak yang kedua, yaitu an-nifaq al-amali, bukan an-nifaq al-i'tiqadi, dan bedanya sangat signifikan. Kalau an-nifaq al-i'tiqadi, saya ulang, nifaq i'tiqadi itu sahibuhu itu mukhalladun finnar, pelakunya itu kekal di neraka. Sementara kategori kedua, yaitu an-nifaq al-amali, sahibuhu ghairu mukhallad finnar, dia tidak kekal di neraka. Artinya kalaupun dia dimasukkan neraka kelak oleh Allah, maka setelah selesai urusannya di neraka, dia akan dimasukkan ke surga. Atau boleh jadi pelaku munafik yang kategori kedua, yaitu an-nifaq al-amali, bertobat secara sungguh-sungguh dan tak mengulangi apa yang pernah dia lakukan, dimaafkan oleh Allah dan gak jadi masuk neraka. Jadi boleh jadi nifak kategori kedua itu diampuni oleh Allah dan tak perlu mampir lagi ke neraka. Begitu. Nah, dan yang disebutkan Nabi ini adalah kategori nifak yang kedua. Itu intinya. Apa yang dimaksudkan munafikon kholison itu maksudnya? Maksudnya kalau dia melakukan satu hal dari yang disebut oleh Nabi, 3 hal yang disebut oleh Nabi, atau 4 di sini, walaupun esensinya itu adalah 3, berarti dia sama seperti munafikon kholison. Ini sama seperti munafik yang murni. Jadi kapan dia disebut munafik? Yaitu ketika melakukan satu hal dari yang disebutkan ini. Artinya kalau dia berhenti melakukan itu, maka label munafik itu tidak lagi menempel kepada dirinya. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai munafik. Ini bedanya munafik yang kategori kedua, an-nifaq al-amali itu. Ghairu anna fi hadisi Sufyana wa in kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Ada perbedaan redaksi hadis ini aja. Qala haddatsana Yahya ibnu Ayyuba wa Qutaibatu ibnu Sa'idin wal laftu li Yahya, lafadznya punya Yahya. Qala, keduanya berkata, Yahya bin Ayyub dan Qutaibah, haddatsana Ismail ibnu Ja'far qala akhbarani Abu Suhailin Nafi'u bin Malik bin Abi Amir an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun, tanda ciri munafik itu ada 3. Maksudnya munafik yang kategori kedua, ya. An-nifaq al-amali, idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dia bohong, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia bohong, wa idza tumina khana, kalau diberi kepercayaan, khana, dia mengingkari kepercayaan itu. Kepercayaan apapun, mau kepercayaan harta, mau kepercayaan jabatan dan lain-lain, khana,
diberi kepercayaan dia berkhianat. Ya sama ini, termasuk dari min idhari ma yukhaliful batin. Min idhari ma yukhalifu ma fil batin. Termasuk dari mengungkapkan sesuatu berbeda dengan aslinya. Seharusnya amanah, enggak amanah. Seharusnya jujur, malah bohong. Seharusnya tepat janji, malah ingkar janji, dan seterusnya. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Ishaq qala akhbarana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Al-Ala'u ibnu Abdurrahman bin Yaqub maula al-Huraqati an abihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamatil munafiqi, termasuk tandanya munafik, salah satun itu 3, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini sama maknanya. Qala haddatsana Uqbatu ibnu Muqram al-Ammi qala haddatsana Yahya ibnu Muhammad ibnu Qais Abu Zukair qala sami'tu al-Ala ibnu Abdurrahman yuhadditsu bihadzal isnad. Ala bin Abdurrahman menceritakan dengan sanad yang sama, wa qala, dan berkata siapa Yahya, ayatul munafik thalathun, ciri orang munafik itu 3. Munafik yang kategori kedua, sekali lagi, wa in soma wa shalla, sekalipun dia puasa, sekalipun dia sholat, wa za'ama annahu muslim, dan dia menduga dirinya sebagai orang muslim. Mirip-mirip seperti tadi, muradnya enggak beda ya. Hanya berbeda redaksi, ada tambahan dan seterusnya. Qala wa haddatsani Abu Nasrin At-Tammaru wa Abdul A'la ibnu Muhammad. Qala, keduanya berkata, haddatsana Hamad ibnu Salamah an Dawud ibni Hindin an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadis Yahya ibn Muhammad, sama seperti hadisnya Yahya bin Muhammad anil Ala, dari Ala, dzakara, menyebutkan siapa Hamad fihi, di dalam fi mithli hadis Yahya, menyebutkan wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Qala wa haddatsana Abu Bakrin, ini lain lagi pembahasannya. Qala haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad ibnu Bishr wa Abdullah ibnu Numair. Qala, keduanya berkata, haddatsana Ubaidullah ibnu Umar an Nafi'in an Ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kaffara ar-rajulu idza kaffara, apabila memvonis kafir, ar-rajulu, siapa seseorang, akhahu, kepada saudaranya, faqad ba'ah, maka sungguh kembali, biha, dengan khaslatil kufri, kembali, ahaduhuma, siapa salah satu dari keduanya. Jadi keduanya siapa? Yang ngomong dan yang, atau yang mengolok-olok dan yang diolok-olok. Jadi seseorang yang terbiasa memvonis kafir, itu vonisnya boleh jadi memberikan 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang dikatakan atau yang divonis itu benar-benar kafir, maka apa yang diucapkannya adalah sebuah kebenaran. Kemungkinan yang kedua, yang divonis itu sejatinya tidak kafir, sejatinya yang divonis itu muslim. Maka kalau begitu, vonis itu kembali kepada orang yang memvonis. Jadi vonis kafir tadi yang diberikan kepada seseorang kembali kepada yang memvonis. Atau bahasa Arabnya kembali kepada mudda'i. Jadi omongan tadi kembali kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya dosa kafir itu kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kira-kira kayak begitu. Ini menunjukkan betapa sesungguhnya Islam itu tidak sembarangan
memberikan vonis kafir kepada seseorang tanpa ada bayyinah, tanpa ada bukti saksi yang jelas. Jadi seseorang tidak boleh sembarangan memberikan vonis kafir, memberikan vonis fasik tanpa ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat. Jadi kalau cuma dugaan saja, hanya curiga saja, maka jangan semerta-merta memberikan vonis kafir kepada orang lain. Karena ya itu tadi, boleh jadi vonis itu kembali kepada dirinya sendiri. Kata syarah, wa illam yakun raja'atil qaili ma'arratu dzalikal qauli wa ismuhu. Jadi kehinaan atau kejelekan dari perkataannya tadi dan dosanya sekaligus itu kembali kepada dirinya sendiri kalau yang divonis itu tidak terbukti sebagai orang kafir. Jadi kalaupun tujuannya itu untuk berdakwah, lalu sembarangan bilang ini kafir, ini fasik, maka dakwah yang seperti ini itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Maka kata para ulama, kalau masih mungkin melakukan dakwah dengan lemah lembut, maka tidak boleh berdakwah dengan cara kekerasan. Atau dalam bahasa Arabnya, famahma amkanahu dzalika birrifqi haruma alaihi fi'luhu bil unfi. Sepanjang bisa atau memungkinkan atau ada celah melakukan dakwah dengan lemah lembut, dengan halus, maka tidak boleh atau haram berdakwah dengan cara kekerasan. Karena boleh jadi berdakwah dengan kekerasan itu menjadi sebab, menjadi perantara seseorang untuk tetap atau konsisten pada keyakinannya, yaitu kekafirannya, atau konsisten kepada perilaku maksiatnya, atau perilaku yang menjadikan seseorang itu fasik. Kalau dakwahnya secara frontal, secara keras, maka dari itu senyampang masih bisa dilakukan secara lemah lembut, tidak perlu berdakwah secara frontal, secara keras dengan memberikan vonis kafir, vonis fasik sana sini. Ini peringatan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Tidak boleh sembarangan maksudnya. Qala haddatsana Yahya ibn Yahya At-Tamimi wa Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'idin wa Ali ibnu Hujrin jami'an an Ismail ibn Ja'farin. Qala Yahya ibn Yahya qala akhbarana Ismail ibn Ja'far an Abdullah ibn Dinar annahu sesungguhnya Abdullah ibn Dinar sami'a mendengar Abdullah ibn Dinar Ibnu Umar kepada Abdullah ibn Umar. Yaqulu Abdullah ibn Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ayyu mamri'in qala li akhihi, siapapun qala li akhihi yang berkata, siapa imru'un li akhihi kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir. Jadi ada saudaranya sesama muslim lalu dibilang ya kafir, mungkin karena nakal melakukan maksiat lalu dibilang ya kafir, wahai orang kafir. Siapa yang mengatakan saudaranya ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kembali biha dengan khaslatil kufri ahaduhuma, siapa salah satu keduanya. Ingkana jika ada siapa akhun kama qala sebagaimana yang dikatakan oleh imru'un, kama qala sebagaimana berkata siapa imru'un. Wa illah, kalau tidak,
Raja'at maka kembali apa kalimatul kufri atau khoslatul kufri alaihi kepada imru'un. Jadi mirip seperti tadi. Kalau yang divonis itu benar-benar kafir ya berarti dia benar. Tetapi kalau yang divonis itu tidak kafir, sejatinya tidak kafir, maka vonis itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi yang rugi dirinya sendiri. Makanya tidak boleh sembarangan memvonis orang lain kafir atau memvonis fasik kepada orang lain. Mungkin cukup ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa haddatsani Zuhair bin Harbin wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.